untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini melawan hukum, menggunakan atribut Partai Demokrat, menggunakan merek Partai Demokrat gitu, ya. Seperti yang kami tadi sudah sampaikan juga di awal, ya, sebelum ini, bahwa kami juga saat ini sudah melayangkan tindakan hukum. Gak ada gugatan perbuatan melawan hukum kepada mereka, dan akan ada tindakan hukum lainnya. Jadi gugatan kemarin, yang gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 13 April kemarin yang kami ajukan ke PN Jakpus itu baru langkah awal. Akan ada tindakan langkah hukum lainnya, yaitu diantaranya kami akan melakukan somasi. Ya udah, tadi kan ditanya Mas mau dibuka atau enggak, ya saya bukalah satu ini. Kita akan lakukan somasi. Gitu, kita akan lakukan somasi secara terbuka agar publik juga tahu gitu, ya. Untuk berhati-hati. Ini kepada siapa somasinya nih? Ya, somasinya tentu diantaranya ya nama-nama yang kami lakukan gugatan, Mas, gitu ya. Kepada pihak-pihak yang sama ini masih suka menggunakan atribut Partai Demokrat, padahal bukan kader Partai Demokrat lagi, sudah mantan kader gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang masih mengaku-ngaku sebagai DPP Partai Demokrat atau sebagai pengurus. Ini kan menjadi lucu ya, menjadi menggelikan sekali gitu loh. Nah, ini yang kemudian akan kami ajukan somasi gitu ya, Mas. Ini ada langkah hukum kedua nih, jadi udah kebuka nih kami akan lakukan apa aja gitu. Masih ada langkah-langkah lain, karena bagi kami sudah selesai pertarungan atau diskusi di publik ya gitu, karena begitu ada keputusan dari Menkumham kemarin ya sudah selesai, mereka sudah ditembak mati. Karena sebelumnya orang masih menganggap, mohon maaf nih, meskipun mereka itu KLB-nya ilegal dan tidak sah, tidak dihadiri oleh pemilik suara, tidak diusulkan oleh pemilik suara, tidak sesuai dengan ADART maupun undang-undang parpol, masih ada publik yang menganggap bahwa itu karena ada unsur KSP Muldoko di dalamnya, sehingga Menkumham akan mengesahkan. Meskipun itu tidak benar gitu. Tetapi kan ternyata Menkumham menunjukkan langkah yang sangat luar biasa. Ya, silakan yang lain bicara apa. Bagi beliau yang namanya hukum adalah hukum. Beliau tegakkan hukum gitu loh ya. Memutuskan ini dengan objektif dan adil, sehingga menolak, ya kan? Tidak mau menerima. Kenapa? Memang berkas-berkas pendaftaran itu tidak lengkap, kan disampaikan secara tegas dan jelas, Mas. Pada saat Pak Yasona Lawli menjelaskan itu ya, beliau sampaikan, ya kenapa ditolak? Karena mereka tidak bisa melengkapi berkas-berkas yang diminta, yaitu terkait syarat-syarat DPD, syarat-syarat DPC, atau surat mandatnya. Kan kalau misalnya DPD, DPC tidak ada gitu ya, tetapi setidaknya ada surat mandat dari DPD, DPC yang diberikan kepada orang lain untuk ikut mengusulkan gitu. Bayangkan Mas, itu saja tidak mampu dipenuhi. Ya, mengacu kepada hasil Kongres luar biasa yang berlangsung di Deli Serdang bulan lalu, saya kira semua tahu bahwa Muldoko adalah dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Apa mau disebutkan versi KLB terserah gitu. Nah, kalau ini yang ditanyakan, kenapa Pak Muldoko mengaku masih Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat? Dengan statement menyampaikan rasa prihatin kepada para korban di Nusa Tenggara Timur, dan beliau berbicara sebagai ketua umum, saya pikir itu sesuatu yang valid dan wajar dan harus. Kenapa demikian? Beliau adalah ketua umum Partai Demokrat yang pada saat sekarang ini masih berproses. Katakanlah kemarin ini Pak Indra dan kawan-kawan juga di pers ya juga menyaksikan konferensi pers yang dilakukan di Kumham, di mana pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM yang didampingi oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD menyampaikan bahwa menolak apa yang disampaikan oleh kubu KLB. Tetapi sekali lagi, di akhir daripada konferensi pers tersebut masih diberikan kesempatan bahwa silakan bertempur di pengadilan. Jadi kita mengikuti apa yang dilakukan dan disarankan oleh pemerintah. Kita tidak mengada-ada, dan memang kalau dilihat juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kumham, menyampaikan menolak, tetapi belakangannya dia bilang saya dongkol sekali dengan AHY dan SBY yang menuding sana menuding sini. Nah, dari situlah Pak Indra, kami ingin memberikan wacana ke publik. Kita belum selesai. Ini baru babak pertama. Babak kedua dan selanjutnya kita akan bertarung
di pengadilan. Kami akan terus melakukan langkah-langkah hukum juga, karena ingat ya, logo ini juga ada hak patennya. Artinya Demokrat yang sah tentu memiliki segala hak untuk meyakinkan tidak ada penyalahgunaan atribut, tidak ada penyalahgunaan seragam, termasuk dengan acara-acara yang dilakukan atas nama Demokrat, baik secara langsung maupun virtual. Itu semua tentu akan kami akan ambil langkah-langkah tertentu. Yang jelas kami tidak ingin membuat kegaduhan, tetapi lagi-lagi mereka ingin terus membuat seperti ini sesuatu yang berkepanjangan begitu. Putusan Kemenkumham ini bukan akhir dari perjuangan demokrasi kami di DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko. Ini baru babak awal. Tahapan berikutnya adalah pertarungan di pengadilan. Apakah itu di pengadilan negeri ataupun di pengadilan tata usaha negara, dan bahkan nanti bisa akan sampai ke Mahkamah Agung. Karena itu posisi DPP Partai Demokrat Bapak Muldoko dengan AHY sekarang adalah sama-sama memiliki kewenangan untuk menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat. Tidak bisa kita pungkiri pada saat ini ada dua Partai Demokrat. Satu Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko, satu pimpinan AHY. Dan salah satu akan bisa mengklaim kepemilikan Partai Demokrat ini nanti secara legal apabila sudah ada keputusan inkrah dari Mahkamah Agung. Jadi sebelum ada keputusan inkrah terkait Partai Demokrat ini, maka kedua belah pihak termasuk kader-kader di seluruh Indonesia di bawah pimpinan Bapak Muldoko punya hak yang sama menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat. Kubu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Saiful Huda menyatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tengah memainkan drama terkait somasi terbuka dari DPP Demokrat. Menurut Saiful, somasi terbuka yang dilayangkan Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono merupakan drama politik SBY untuk kesekian kali yang mudah ditebak arahnya. Kali ini drama politik SBY yang membosankan itu bentuknya somasi terbuka yang disampaikannya kepada Pak Muldoko dan para peserta KLB Sibolangit, kata Saiful. Saiful mengatakan isi somasi terbuka yang dilayangkan terhadap Muldoko merupakan manipulasi opini terhadap opini. Ia mempertanyakan kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang terus mengklaim pengurus sah, padahal belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap tentang dualisme Demokrat. Bagaimana ceritanya para pihak yang sedang bersengketa dan belum mendapatkan keputusan yang bersifat inkrah dari pengadilan, kok sudah main klaim sebagai pihak yang menang dan sah, hingga tanpa malu membuat somasi terbuka segala, ujarnya. Saiful menilai somasi terbuka yang dilayangkan terhadap pihaknya merupakan bentuk intrik provokasi terbaru dari SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono yang ingin merusak nama baik Muldoko serta menyudutkan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi itu orangnya rasional dan tidak reaktif emosional atau baperan seperti SBY. Pak Jokowi yang sudah sangat piawai dalam berpolitik itu tidak akan mudah dan mempan untuk ditekan-tekan dan diprovokasi dengan cara-cara murahan seperti itu, katanya. Saiful pun meminta Agus Harimurti Yudhoyono tidak lagi melakukan tindakan konyol yang akan menjadi bahan tertawaan masyarakat, seperti membuat somasi terbuka yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Sudah seyogianya kedua belah pihak masih memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, olehnya pihak SBY dilarang keras untuk main ancam-ancaman, ujarnya. Sebelumnya, DPP Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono melayangkan somasi terbuka terhadap Muldoko dan mantan kader Demokrat Joni Allen Marbun, Marzuki Ali, Darmizal, Max Sopakua, Muhammad Rahmat, dan seluruh peserta KLB di Deli Serdang. Kementerian Hukum dan HAM telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan yang diajukan Demokrat hasil Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang. Muldoko diangkat sebagai ketua umum dalam KLB tersebut. Demokrat kubu Muldoko tak tinggal diam. Mereka pun menggugat ADART Demokrat tahun 2020 di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan oleh 6 pihak yakni Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Lamoane Sabara, Jeffrey Prananda,
Laude Abdul Gamal, Mulyadin Selamba, dan Ajrin Duwila. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat yang diakses Selasa tanggal 13 April tahun 2021, gugatan terdaftar dengan nomor 213 PDT, Sus Parpol 2021 Pen, JKT, PES. Dalam gugatannya tercantum pihak tergugat I adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode tahun 2020 sampai tahun 2025, dan tergugat 2 adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode tahun 2015 sampai tahun 2020. Sementara pihak turut tergugat adalah Menkumham. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono melayangkan gugatan baru untuk 12 mantan kader yang menggelar Kongres Luar Biasa Deli Serdang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat pimpinan Muldoko, Darmizal MS, menganggap langkah kubu Agus Harimurti Yudhoyono yang melayangkan somasi terbuka kepada inisiator KLB Deli Serdang, termasuk dirinya adalah dagelan. Sungguh itu satu dagelan konyol, kata seorang teman. Kenapa? Bukankah kubu SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, dan kaum musketir di sekitarnya sudah melakukan aduan ke PN dalam dugaan perbuatan melawan hukum, ungkap Darmizal. Kalau sudah di pengadilan, kenapa sekarang disomasi? Layaknya, somasi dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan. Tapi, itulah SBY yang lagi dikejar KLB, tambahnya. Darmizal menganggap, kubu SBY dan kroninya senang sekali memanipulasi opini, agar rakyat simpati bahwa mereka adalah pihak yang dizalimi. Somasi terbuka ini dilayangkan setelah mereka mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Sejatinya, kata Darmizal, somasi dilayangkan sebelum ada gugatan. Lebih lanjut ia mengatakan, bagaimana pula ceritanya para pihak yang sedang bersengketa, dan belum mendapatkan keputusan inkrah pengadilan, sudah main klaim sebagai pihak yang menang dan sah dalam somasi terbuka. Menurut Darmizal, apakah SBY dan para penasihatnya pura-pura lupa atau kehilangan akal sehat untuk mengikuti peraturan yang harus ditaati bersama? Baginya, somasi terbuka yang disampaikannya ke Muldoko dan teman-teman yang pernah mengikuti KLB Partai Demokrat di Sibolangit, hanyalah intrik provokasi terbaru yang hanya ingin mengganggu harmonisasi di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menambahkan, inisiator KLB sangat yakin dan percaya, tak ada lagi masyarakat yang percaya dengan intrik atau model drakor, drama Korea ala kubu SBY. Kepala Badan Komunikasi Strategis, Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengaku, punya alasan kuat kenapa somasi terbuka itu dilayangkan kepada Muldoko. Karena masih saja ada gerombolan liar yang menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan dan seolah mencitrakan dirinya sebagai Partai Demokrat yang sah, kata Herzaki kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. Perbuatan ini, lanjutnya, telah melawan hukum dan bertentangan dengan UU, ADART Partai Demokrat, serta bertentangan dengan surat keputusan Menkumham. Ia lalu membuat analogi Muldoko seperti orang yang ngaku-ngaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ibarat kata, ikut tes seleksi mahasiswa saja gagal, tapi malah mengaku-ngaku sebagai ketua BEM baru dan merasa posisinya sejajar dengan ketua BEM yang sah, ledeknya. Somasi terbuka itu berisi 4 poin. Pertama, soal keabsahan kepengurusan Partai Demokrat, bahwa berdasarkan surat keputusan Menkumham, tahun 2020 dan lembaran berita negara yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari tahun 2021, kepengurusan sah adalah di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua, terkait penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat antara lain seperti jaket, backdrop, bendera, mars, serta hal lainnya di KLB Deli Serdang, tanggal 5 Maret lalu. Lalu, para tersomir yakni Muldoko Ces yang mengajukan pengesahan hasil KLB ke Kemenkumham, namun ditolak. Lalu, di poin ketiga mereka menyentil Muldoko yang masih tetap bicara, membuat pernyataan dan melakukan tindakan, mengatasnamakan Partai Demokrat di hadapan media dan masyarakat luas. Padahal kepengurusannya sudah ditolak Menkumham Yasona Laoli. Di poin keempat, Partai Demokrat memperingatkan kubu Muldoko untuk berhenti menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan tindakan yang mengatasnamakan dan seolah mencitrakan dirinya sebagai Partai Demokrat yang sah. Jika masih dilakukan, tim advokasi DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu mengancam akan membawa ke pengadilan.
Kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum, tulis somasi itu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin meyakini, somasi ini tak akan bikin kubu Muldoko menyerah. Apalagi membuat mundur. Politisi itu banyak akalnya, ibarat dalam permainan catur, walau diskak, tak akan mati-mati, ujar Ujang kepada rakyat. Ia memperkirakan, jual beli serangan masih akan terus terjadi. Ujungnya, biar rakyat yang menilai dan hukum yang bicara. Namun, bukan berarti somasi itu gak ngefek. Paling tidak somasi itu, melokalisir ruang gerak kubu Muldoko, agar tak bebas membawa nama dan atribut Demokrat, pungkasnya. Petinggi kelompok Kongres Luar Biasa KLB di Sibolangit, Darmizal, menyebut somasi terbuka yang dilayangkan Partai Demokrat di Jakarta, Senin, tidak memiliki dasar hukum, karena sengketa antara dua pihak itu masih akan berlanjut di pengadilan. Somasi terbuka yang dilayangkan kubu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Sengketa Partai Demokrat kedua belah pihak masih berlangsung dan belum memiliki keputusan inkrah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, kata Darmizal menanggapi somasi Partai Demokrat melalui pesan tertulisnya di Jakarta.